Baik, kita lanjut webinar kita. Maaf karena tadi terputus sebentar. Kepada Miss Nida, apakah tadi jawabannya saya masih kurang mendengarnya, Miss? Boleh diulangi sekali lagi mengenai pemetaan anak tadi, Miss? Seperti apa? Boleh, Miss. Saya lanjutin ya, Miss ya. Yang seperti tadi saya sampaikan, berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan, itu biasanya saya paling fokus saat di awal anak mengikuti masa adaptasi siswa atau pas saat pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di situ nanti memang kita concernnya harus lebih kuat gitu dalam melihat kemampuan masing-masing anak. Kebetulan juga kita kalau saat pengenalan lingkungan sekolah itu belum ada tema, jadi banyak menyediakan beragam main. Jadi biasanya saya itu langsung secara tidak langsung ngetes anak, Miss. Misalnya dari pengenalan alfabet gitu, dari pengenalan angka, atau dari cara mengajak mereka ngobrol, siapa yang responnya baik, siapa yang anak ini sama sekali tidak merespon menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi biasanya saya punya catatan khusus ya, Miss ya, di awal. Jadi anak-anak yang fasih berbicara bahasa Indonesia siapa gitu, saya akan tandain gitu, Miss. Oh, berarti anak ini belum bisa. Seperti di saat awal contohnya ya, anak-anak ini bermain menggunakan media membentuk huruf awal namanya misalnya gitu, atau menulis nama-namanya. Jadi dari situ nampak nanti siapa anak yang belum mengenal diri sendiri, siapa yang belum memahami konsep alfabet, atau ada memang anak yang tidak mandiri sama sekali. Jadi di situ langsung kita buat catatan kecil gitu. Misalnya mungkin kalau Miss Debbie ya, anak usia PG misalnya, siapa yang udah bisa pakai sepatu misalnya gitu. Jadi kan kelihatan tuh nanti. Nah, jadi anak-anak yang udah bisa nih biasanya saya lebih manfaatin itu untuk mengurangi juga tenaga kita ya, Miss ya. Kalau saya terus terang mengurangi tenaga saya di kelas gitu. Dengan adanya anak-anak yang mandiri itu bisa membantu saya untuk membantu anak-anak yang memang perkembangannya masih kurang. Jadi biasanya saya punya catatan kecil nih, saya punya buku pemetaan yang ada di kelas ya, dari awal saya pernah tulis. Jadi anak-anak siapa yang belum bisa berdoa pun saya tulis, saya checklist misalnya. Misalnya dia sudah bisa misalnya mengenal nama sendiri, misalnya saya checklist, sudah bisa doa sendiri saya checklist. Misalnya pas ke toilet siapa yang belum bisa itu biasanya saya eh, itu bukan, kalau itu bentuknya pembiasaan, Miss, yang pemetaan saya buat itu biasanya kan ada peningkatan-peningkatan. Misal pada saat pengenalan lingkungan sekolah, misalnya kita lagi ajarin toilet training, masih banyak nih anak yang belum bisa, saya nggak akan checklist gitu. Yang dia sendiri buka celana aja belum bisa di toilet, biasanya saya nggak langsung checklist. Kalau misalnya dia udah oke, saya checklist tuh namanya di kolom toilet training gitu, saya checklist. Berarti yang belum biasanya saya pergi-pergi kontrol terus gitu, Miss. Mungkin karena pemetaan itu biasanya bisa berubah-berubah. Saya yakin kalau kita udah jadi wali kelas, pasti tanpa tulis secara detail pun kita bisa mengenal anak mana anak yang bisa, mana anak yang belum gitu, Miss. Mungkin itu saja yang bisa dari saya yang seperti apa yang saya lakukan di kelas. Baik, terima kasih banyak Miss Nida atas jawabannya, sangat jelas sekali. Ini ada Sepertinya ada chat, pertanyaan, Miss, di kolom chat. pertanyaan, iya, di kolom chat dari Nafada Maseka ya, Miss ya. Dari Nafada Maseka, yaitu dari Miss Depi. Selamat sore, Miss. Izin bertanya, di kelas saya ada anak yang kurang aktif. Contohnya saat di dekat kipas angin sering baring. Jadi bagaimana cara kita untuk menggerakkannya supaya aktif seperti anak yang lain, Miss? Terima kasih. Kalau Dipersilakan baring jadi kepada Miss tiduran nggak, Nida. Miss, gitu? Mungkin dia menikmati ya, Miss Depi ya. Di bawah kipas angin dia menikmati, dia baring, mungkin bisa tertidur. Eh, Sebenarnya saya pun tidak bisa mengatakan kalau anak ini begini atau anak ini begini atau begitu ya, Miss ya. Mungkin Miss sendiri yang lebih mengenal bagaimana eh, karakteristik anak Miss sendiri ya. Jadi tapi mungkin ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan supaya anak tidak menunjukkan ketidakaktifan atau ketidaktertarikan dengan pembelajaran yang kita buat. Seperti tadi yang saya ada sampaikan di pembelajaran aktif ya. Memang dia harus puas dulu di pagi hari. Dia harus puas main. Kalau bisa dia berkeringat basah, biasanya dia harus lebih puas main. Saya masih masih sering ketemu juga di kelas
di usia TKB, walaupun udah ada main di luar pun seperti belum puas gitu, masih belum puas. Jadi ini perannya guru ya, sangat menantang sekali bagaimana supaya anak-anak bisa tertarik dengan apapun yang kita sediakan untuk mereka gitu. Mungkin hanya itu saja ya, Miss ya, yang bisa saya jawab ya. Terima kasih kepada Miss Nida, Miss Devi. Apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Miss Nida? Sudah, Miss. Terima kasih. Asal Miss-nya nggak ikut bobo di kipas angin ya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau yang juga ingin sharing pengalamannya mengenai pembelajaran. Nah, sepertinya ada yang raise hand ini. Miss Okta, dipersilakan. Baik, kepada Miss Debbie, sore Miss Nida, saya dari paparan materi Miss pada sore hari ini sangat luar biasa Miss, memberikan kami gambaran tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, kami di sini juga masih belum seberapa mengerti tentang IKM Miss. Nah, ini ada gambaran kami untuk ke depan bisa belajar bersama-sama dengan Miss Nida ya Miss, dan sangat luar biasa. Semoga dapat terinspirasi Miss. Mungkin hanya itu saja ya, Miss. Terima kasih. Jadi ini bentuknya pertanyaan atau apa ya, Miss? Kayak memberikan inspirasi gitu, Miss. Buat saya sendiri lah ya, Miss. Kalau Miss lain saya nggak tahu ya, Miss. Mungkin ya, Miss ya. Ini saran dari saya ya, Miss ya. Biasanya ini cara saya belajar sedikit-sedikit ya, Miss ya. Saya nggak tahu ini bisa diterapkan sama Miss semua atau tidak. Biasanya cara saya belajar itu kalau misalnya saya buka PMM, terus ada yang memang saya tidak mengerti gitu. Biasanya poin-poin itu saya ada catat, Miss. Misalnya ada istilah-istilah yang saya masih baru dengar, biasanya saya catat. Jadi belajar untuk itu sebenarnya tidak bisa kita paksa habis-habis satu materi ganti materi baru, habis satu materi ganti materi baru. Tapi coba kalau ada satu materi yang memang betul kita butuh dan kita masih belum ngerti, lebih baik ulangi lagi gitu, cari tahu lagi gitu. Biasanya saya gitu, di awal memang agak pusing, ada istilah ini, istilah itu dalam kurikulum merdeka, tapi biasanya saya catat poin-poinnya, Miss. Saya sesuaikan dengan kelas saya gitu, Miss. Mungkin kalau belajar, cara saya belajar, biasanya seperti itu, Miss. Nanti kalau pun ada waktu, kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih kepada Miss Okta dan Smida. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa penjelasan dari Miss Smida ini sangat luar biasa dan memberikan gambaran kepada kami khususnya untuk bagaimana nantinya menerapkan kurikulum merdeka. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Nuraini Febling. Selamat bergabung Ibu di webinar kami. Mungkin Ibu ada ingin ditanyakan atau seperti apa Ibu, boleh langsung bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini ya Ibu ya. Nah, materi yang diberikan oleh Ms. Isnida tadi mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Nah, salah satu poin yang penting yang dibagikan oleh Ms. Isnida tadi adalah kain batik, yaitu kreatif, aktif, inovatif, pembelajaran bermakna dan asik, serta pembelajaran yang holistik. Nah, bagi teman-teman atau bunda yang lain yang kiranya ada yang kurang dimengerti mengenai materi yang disampaikan atau ingin berbagi praktik baik, kami persilakan. Miss Debbie mungkin minta teman-teman kita untuk aktifkan kamera karena kita juga udah di penghujung pertemuan ya. Oke, baik kepada teman-teman semuanya, boleh untuk mengaktifkan kameranya agar
ibu yang baru bergabung juga bisa saling mengenal kita. Nah, mungkin bagi teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, kami kembalikan kepada Miss Nida untuk memberikan kata penutup atau menutup materi beliau pada hari ini. Kepada Miss Nida, disilakan. Baik, mungkin sedikit saja ya, Miss, kesimpulan dari saya. Mungkin saya pribadi sebenarnya saya masih belum benar-benar memahami ya implementasi kurikulum Merdeka ini. Apa yang saya jalankan mungkin ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Jadi mungkin nanti sama-sama kita belajari. Jika ada waktu kita belajar sama-sama. Jika ada kendala pun kita diskusikan bersama demi kelancaran pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Meskipun sekarang mungkin masih banyak yang bingung tentang kurikulum Merdeka, perlahan-lahan saja belajar. Karena bagi saya tidak harus menunggu kita hebat dulu baru kita laksanakan. Nanti ketika kita menjalankan, kita pasti akan ketemu kendala. Tapi selain ketemu kendala dan hambatan, pasti nanti akan ketemu solusi. Jadi kendala yang kita hadapi saat kita melaksanakan pembelajaran itu juga melatih kita untuk berpikir lebih kreatif, kritis gitu. Jadi ketika ada kendala, secara tidak langsung kita sudah terbiasa untuk menemukan solusi. Kemudian untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak ini memang butuh perencanaan yang lebih baik dari masing-masing wali kelas. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita sama-sama bisa mempelajari dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau ternyata hanya ingin memenuhi kebutuhan diri wali kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Hari ini merupakan kesempatan saya untuk belajar, berbagi praktik baik. Mohon maaf kalau saya masih ada ngeblank atau masih ada penyampaian saya yang masih kurang tepat. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Miss Nida yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami pada sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup sesi room kita, mari kita berfoto bersama. Oke, bagi Miss semua boleh menyalakan kameranya. Oke, Miss Nida boleh foto ya. Kita gaya jempol untuk Miss Nida, kasih 2 jempol untuk Miss Nida. Gak apa-apa, saya yang fotokan Miss Nida. Miss Nida yang jempol. 3, 2, 1. Miss Mega kan nggak bisa masuk. Ikutin sama Miss Siti, silakan Miss Mega. Dia masih juga belum bisa masuk. Dari tadi nggak bisa join-join. Miss Ya, Depi, ikutan. hati-hati terbang kena angin. 1, 2, 3. Oke, minggu depan sama siapa ya? Miss Inggi. Miss Inggi sama siapa? Miss Mega. Husna. Miss Mega ya? Sama Miss Mega ya? Miss Husna ya? Sama Miss Husna mungkin nggak? Husna. Oh iya, Oke. Miss, sorry mau sama Miss Utna. Oke. Ya, makasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Izin live, Miss.